Halo teman-teman, besok gue mau pergi ke Baduy. Terus hari ini, sekarang beli perlengkapan cemilan dan lain-lain gitu di minimarket sama beli mie ayam buat makan sekarang malam ini. Ya. Oke, ini udah di kosan. Gue beli mineral sama ion. Terus buat malam ini mie ayam sama es teh. Rencananya mau beli nasi buat besok tapi udah pada tutup. Terus tisu. Gue punya tisu ini tapi gede banget kayaknya deh. Dia beli yang kecil. Terus ntar bawa tisu basah juga. 1, 2. Terus ini cokopai 1, 2. Ini minuman 1. Susu juga. Permen. Ini betadine sama kayu putih. Oh, satu lagi koyo. Gue mau makan dulu mie ayamnya. Jadi kalian harus lihat, gue kan buka lemari ya, kan gue naro perlengkapan masak dan makan di sana ya. Terus kayaknya dia nggak presisi gitu. Terus ini jatuh, ini ikutan jatuh, pecah. Dan itu juga mangkok 1 sama mangkok 2 jatuh. Ya udah sih ya, ini selamat. Kayak gue bakal makan mie ayamnya pakai mangkok yang ini yang gede banget. Ini dia bersih ya, tapi ini sebenarnya nggak tahu apa namanya. Katanya itu karena air di sini tuh mengandung zat besi gitu loh. Jadi kalau kering dia kayak gini, udah bersih. Nggak terlalu banyak ya porsinya sekarang. Mungkin karena udah malam ya udah mau habis. Terus sama kuahnya juga dikit tahu. Udah mau habis banget kayaknya itu deh. Karena yang lain udah pada tutup sisa mie ayam. Tapi emang pengen mie ayam sih. Jadi beruntung. Pengen sambal aja sih. Nggak pengen saus. Habisin aja. Gue makan dulu ya. Nanti pas beres-beres, pas packing gue videoin deh kalau bisa. Gede banget nih. Oh iya bener, tadi salah kamera ya. Landscape, portrait tadi. Harusnya landscape. Ini pecahan beling kecil-kecilnya itu. Ngeri banget. Ngeri sekali. Oke. Sekarang mari kita packing. Gue lihat yang wajib dibawa dulu ya. Dari grup. Pakaian trekking. Gue baju apa ya, Po? Dia katanya hari pertama wajib putih. Mari kita ambil baju putih. Gue lagi di jemuran. Tunggu ya. Sebenarnya ada banyak baju putih. Celananya putih juga nggak ya? Tapi ini enak kok kalau buat di jalan celana putih ini. Pakai aja. Terus bajunya itu baju kaos biasa. Kayaknya deh. Terus kayaknya gue bakal pakai dalaman manset ini atau singlet ini. Soalnya yang putih ini nembus. Ini aja deh. Biar nggak panjang-panjang banget. Oke, kita lipat dulu ya. Langsung dipakai nggak sih? Kan hari pertama. Kenapa dilipat? Nih kaos ini lumayan ya. Tapi kayak ini ngetat banget. Ntar tuh kelihatan perut buncit. Masa pakai outer juga? Ya, kemarin kan gue pengen beli outer warna pink gitu. Terus nggak dapet. Ya sudahlah. Hari kedua pakai apa ya? Gue bongkar lemari dulu ya. Oh iya, gue kemarin sempat beli ini sih, tapi belum dicuci.
Gak apa-apa kali ya pakai ini, tapi belum dicuci, pakai dalaman. Coba itu tagnya, ntar pakai kaos aja di dalamnya. Lanjut yang kedua, katanya handuk. Wah, ragu antara handuk ini atau yang ini. Ini handuknya kecil banget, tapi enak buat bawa. Kalau ini agak gede gitu, kayaknya yang ini aja deh. Terus ini dia nyerap air juga. Terus ini pakai ini takut nggak enak, tapi enak-enak aja sih. Kacamata hitam nggak usah karena gue pakai kacamata ini. Terus jas hujan, ini ada 2, bekas dipakai juga dua-duanya. Yang tipis aja nggak sih? Tipis aja. Terus selanjutnya senter. Gua nggak punya sender tapi katanya nanti bisa sewa. Terus trekking pole. Iya, trekking pole gua. Habis itu cemilan, makan ringan, kopi saset atau seduh. Cemilan belakangan aja, paling atas ntar. Penghangat tidur. Ya muat lah, dikit banget barang bawaannya. Yang ini aja, habis dicuci. Muat lah ya. Obat-obatan pribadi, terus sama uang cash. Udah gitu doang. Udah gua tarik tadi dalam dompet nih. Ini belum masukin dulu. Habis dibeliin mukena nih. Baru banget dibuka nih paketnya. Ini gua punya sejadah yang tipis. Ini ntar pegang aja kayaknya. Ini ya baju tidur. Ya, soalnya ntar kalau misalkan dingin kan bawa pakai jaket. See you untuk perjalanan besok. Dadah. Mangga bos. Udah kelar ya siap-siapnya. Udah mandi. Ntar lagi azan. Abis azan mungkin gue langsung berangkat ya. Jam 5 ya. Kelihatan nggak? Kita berangkat jam 5. Kenapa outfitnya kayak pergi main ya, bukan yang kayak pergi trekking atau ngejelajah alam gitu ya, gitulah. Anjir, takut banget di gerbang sana. Tadi di depan, di samping gerbangnya kayak ada orang gila gitu, kayak senyum sendiri terus goyang-goyang sendiri. Takut, tapi nggak apa-apa lah. Untung dia nggak ngejar. Ini kita naik BEM ya, tapi yang sebelah sana biar lebih gampang. Sini aja udah agak sedikit capek ya bun, soalnya buat tentengan juga. Gue pengen liatin dulu outfit ya. Lumayan ya, BEM-nya sebelah sini. Nah itu BEM-nya, ada meong. Ada orang. Ini udah agak terangan ya di sini, daripada yang tadi tuh gelap sekali. Sebelah kirinya benar-benar hutan. Sekarang udah kayak parkiran. Terus di sana ada stasiun sebelah kiri. Tapi gue pengen ke stasiun Pochin aja sebelah kanan. Soalnya Karil di sana. Tuh ya, Pondok Shina. Kita keluar dulu. Pengen isi perut apa ya? Set.
Karil. Kita berangkat jam 10 guys. Kita lihat sampai sana jam berapa. Kita habis sholat, habis makan. Jam 1 mau berangkat. Tadi sampai sini jam berapa sih Pak? Jam setengah 12 ya. Kita sudah mulai jalan guys. Jam 1. Naik semuanya ke dapur ya. Kita foto bersama. Welcome to Baduy. Ini rumahnya lucu-lucu. Ya sih, tenangan. Karil lagi wawancara. Kita istirahat dulu guys. Udah istirahat. Capek. Tuh, tanjakan tadi. Ini udah datar. Cahayanya bagus. Cahayanya bagus. Udah nggak terlalu panas sih tapi capek. Makanya keringatan. Pemberhentian kedua. Istirahat. Sekarang udah jam berapa? Jam baru setengah 2. Oh iya. Baru setengah jam. Pemberhentian ketiga. Udah mulai tidak kuat. Menurut Karil gimana Kak? Gimana Kak? Oh masuk. Kita paling terakhir guys ternyata. Ada danau. Dan kita kan jalannya lama. Pemberhentian ke berapa nih? 4 ke 5. Sampai kampus udah 20 aja kita berhenti. Iya. Ini pemandangannya bagus banget, cantik banget. Ini kalau ada batu-batunya enak. Kalau tanah doang licin. Bisa nggak basah. Seru banget ya. Hop. Ini udah mulai tanah-tanah lagi, tapi kalau mendaki nggak apa-apa sih, yang susah itu menurun, takut kepleset. Nah, jadi awalnya itu kita nggak bakal masuk ke Baduy Dalam karena di Baduy itu sendiri ada yang namanya bulan Kawalu. Selama 3 bulan Baduy Dalam tidak boleh dikunjungi. Harusnya akan dibuka lagi itu pada tanggal 13. Dan ternyata tiba-tiba pas di sana kita disurprisein, ternyata sudah boleh memasuki Baduy Dalam. Ya, senang lah ya kita. Tanpa pikir panjang, semua orang setuju kita memasuki Baduy Dalam. Total trekking kita itu kira-kira dari start sampai ke penginapan itu kurang lebih 5 jam. Kita mulai perjalanan itu jam 1 siang.
dan, pas mau matiin HP, dan elektronik lainnya di perbatasan antara Baduy dalam dan Baduy luar itu kalau nggak salah jam 3 ya. Nah, terus masuk ke dalam, itu perjalanan terasa agak agak lumayan panjang, tapi nggak begitu capek karena mungkin kakinya udah terbiasa kali ya. Kurang dari seperempat perjalanan lagi setelah perbatasan itu hujan, tapi nggak hujan-hujan banget sih, tapi ya tetap aja basah. Nah, itu kan kita diiringi sama orang Baduy dalam asli ya, yang kalau kalian perhatiin itu tadi, ada orang-orang yang pakai baju putih atau penutup kepala yang warna putih, itu orang Baduy dalam asli. Nah, selain mengiringi kita, mereka juga sebagai porter kita. Kalau misalkan nggak kuat nih bawa tas, mereka itu akan bantu bawa. Sebenarnya yang kecil-kecil itu kan kasihan ya, tapi emang itu tugas mereka, biar dapat duit. Terus malah kalau misalkan mereka nggak jadi porter itu, malah jadi lebih kasihan lagi nggak sih? Jalan jauh, itu kan total 5 jam ya. Belum mereka berangkat dari Baduy dalamnya sampai ke tempat kita, nah dari tempat kita lagi ke rumah mereka itu kan ada 10 jam ya. Jadi kalau misalkan nggak dapat porter tuh jadi lebih kasihan gitu nggak sih? Jadi kalau mau bantu mereka ya sangat diperbolehkan. Nah, kita itu nginap di namanya rumah, Ayah Juli. Perjalanan dari perbatasan sampai rumah Ayah Juli itu kita nggak banyak istirahat, kaki kita udah nggak berasa lagi sebenarnya, jalan terus kayak autopilot gitulah, jalan 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 sepanjang jalan itu hampir, semuanya hampir sepanjang jalan itu hutan. Mungkin ada satu 2 rumah warga, bukan rumah sih, itu tuh saung, eee, tempat peristirahatan mereka kalau ke ladang. Nah, kita nggak tahu persis nyampe di sana itu jam berapa, karena ya memang nggak ada jam, dan untuk sholat, itu sebelum berangkat kita jamak dulu, zuhur dan asar. Nah, malamnya kita jamak lagi maghrib dan isya. Jadi kalau bagi yang muslim, ke sana jadi aman lah ya buat untuk ibadahnya. Nah, di perkampungan itu kan ada sungai ya, pas nyampe itu, eee kita ngelihat dari jembatan tuh cowok-cowok udah duluan ya, cowok-cowok itu kan udah duluan ya. Nah, kita ngelihat dari jembatan itu mereka pada mandi di hulu, dan kita pas nyampe itu udah masih agak terang gitu, sedangkan yang ceweknya itu, tempatnya, di sungai yang di bawahnya lagi. Biasalah ya cewek itu kan pada malu ya, apalagi kalau buka aurat gitu. Jadi ya banyak yang nggak mandi. Ada juga sih yang mandi tapi agak malaman gitu, suasananya udah gelap. Dan di sana nggak ada penerangan kan, jadi, kalau malam jadi lebih pede gitu mandinya. Tapi airnya itu dingin banget coy. Nah, itu mandi ya, kalau untuk buang air itu ada di bawahnya lagi, eee, biar airnya nggak yang buat mandinya nggak tercemar gitu kan, jadi di bawahnya lagi. Tapi itu sayangnya nggak ada bilik-bilik gitu. Jadi kita kalau mau buang hajat itu bener-bener di alam lepas. Jadi agak nggak enak gitu sebenarnya, berasa ada yang ngeliatin kita, tapi ya udahlah karena, eee, u udah gelap juga kan. Nah, malam itu karena habis hujan, jadi airnya itu sedingin itu. Tapi jujur jadi kangen rumah sih, karena di rumah gue itu dingin. Salah satu alasan gue nggak mandi ya itu karena dingin, tapi bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya itu karena apa? Karena itu di alam terbuka dan kalau misalkan mandi bekas deodoran kita kan bakal hilang ya. Jadi, gue itu nggak pede kalau nggak pakai deodoran, jadi lebih baik nggak mandi. Karena deodoran bisa nutupin baunya itu kayak 2 atau 3 hari gitu kan. Nah, kita di sana cuman semalam. Ngomong-ngomong soal deodoran, ada beberapa aturan saat memasuki Baduy Dalam itu. Di antaranya itu tidak boleh, yang tadi, tidak boleh menggunakan bahan kimia apapun, karena takutnya nanti mencemari air air sungai. Terus tidak boleh ada dokumentasi, foto, video, dan semacamnya. Nah gue ataupun Kak Ariel kan nggak bawa senter ya.
Nah, karena kita udah keblek banget, bingung mau ke sananya gimana. Tapi sebenarnya banyak sih yang ada senter gitu, tapi pas, gue korek-korek lagi, iya gue bawa tripod. Nah, tripod ini kan dari awal kan di gue nggak berguna ya, niatnya buat ngevlog gitu kan, tapi ternyata nggak berguna, gue ngevlog pakai HP aja gini-gini. Nah, gue ingat tripod gue itu ada lampu senternya ini, bentar. Nih, ada senternya kan. Jadi kayak bisa dimanfaatin gitu, apalagi ini kan tripod itu ada kakinya, jadi kalau mau ditaruh gitu di lantai jadi enak. Nah, beberapa hal yang gue dapetin dari Baduy itu, yang pertama itu ternyata mereka itu lebih suka dipanggil sebagai orang Kanekes atau Urang Kanekes yang merupakan nama desa di sana. Dan yang kedua, di Baduy Dalam itu cuman ada 3 kampung, yaitu ada Desa Cibeo, Cikertawarna, terus yang ketiga ada Cikewisik yang paling banyak penduduknya itu ya Cikewisik ini tempat, kita nginep ada lebih dari 700 penduduknya. Nah, kemudian salah satu hal yang paling unik di sana itu adalah rumah mereka yang menghadap ke utara ataupun selatan. Tapi kecuali untuk kepala adat atau kepala sukunya yang disebut dengan Puun, rumah mereka itu menghadap ke matahari terbit atau ke arah timur. Nah, selain rumah di perkampungan, mereka kan juga ada rumah yang dekat ladang yang disebut saung tadi. Itu mereka juga sering menempati itu. Terus, dari ketiga desa tersebut, tiap desa itu memiliki fokusnya sendiri sebenarnya. Ini gue juga lupa-lupa ingat sih kalau nggak salah ya, itu ada yang fokusnya ke kesehatan, ada yang fokusnya ke spiritual, terus ada juga yang fokusnya ke ekonomi, tapi gue lupa detailnya gitu. Nah, selain Puun, di sana tuh juga ada bawahannya Puun. Seperti ada sekretaris, terus ada petugas keamanan dan lain sebagainya. Nah, para petinggi-petinggi ini tuh rumahnya semuanya mengarah ke timur juga. Nah, sekitaran rumah petinggi ini tuh dilarang masuk. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke kawasan tersebut. Mungkin ibaratnya tuh kalau di pemerintahan kita, rumah dinas kali ya. Soalnya itu tuh mereka itu mempunyai rumah lain, terus rumah yang pemerintahan itu ada di dalam satu kawasan yang dilarang masuk itu. Nah, mereka punya rumah lainnya yang dipakai sehari-hari. Untuk berkomunikasi itu mereka menggunakan bahasa Sunda, yang mana suku Baduy ini merupakan subsuku Sunda ya. Mereka itu juga dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi lah. Jadi kalau misalkan kalian orang Sunda bisa bahasa Sunda, mungkin kalau ngomong sama mereka pakai bahasa Sunda aja nggak apa. Nah, kalau buat berkomunikasi dengan orang luar, mereka tuh sebenarnya sudah lancar dan fasih menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak sekolah. Ya, benar, mereka tuh nggak sekolah. Mereka itu dilarang untuk bersekolah, dilarang untuk menggunakan alat transportasi apapun. Mereka hanya diperbolehkan buat jalan kaki doang, termasuk kalau mau pergi jauh ya. Contohnya yang paling sering itu mereka jalan kaki ke Jakarta. Nah, mereka juga jalan kakinya nggak boleh pakai alas kaki, benar-benar langsung di kaki. Terus tidak menggunakan teknologi juga, alat komunikasi, HP, ataupun kamera. Mereka tidak pakai skincare, perawatan juga mereka makainya yang alami, yang dari dedaunan gitu dan pokoknya dari alam lah. Dan, salah satu ciri khas warga Baduy Dalam itu mereka hanya menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau putih, terus yang kalau Baduy Dalam mereka memakai penutup kepala itu berwarna putih. Terus pakaian mereka juga nggak dibeli, dijahit sendiri, hanya bahan-bahannya saja yang dibeli ke kota melalui perantara Baduy luar. Kenapa? Karena Baduy luar itu sudah terpengaruh modernisasi, mereka tuh, eee berbeda dengan Baduy Dalam yang sangat tertutup. Kalau Baduy luar itu sudah boleh naik transportasi umum, transportasi, boleh boleh menggunakan alas kaki, boleh menggunakan pakaian modern kayak kita. Tapi ciri khas pakaian mereka itu sebenarnya juga kayak berwarna hitam atau biru tua, buat baju, dan untuk penutup kepalanya juga berwarna biru. Terus Baduy luar sudah boleh juga menggunakan teknologi, HP, dan sebagainya. Mereka juga sudah menggunakan, eee, kalau alat rumah tangga itu seperti kasur, bantal, piring,
gelas kayak gitu dan sebagainya. Mereka sudah kayak kita, masyarakat modern. Oh iya, untuk identitas juga Baduy luar itu sudah ber-KTP, sedangkan Baduy dalam itu tidak sama sekali. Jadi kemarin kalau misalkan kayak, pemilu kemarin tuh mereka nggak ikut. Ingat nggak sih kita itu tadi nginap di mana? Ya di rumah Ayah Juli. Nah, penasaran nggak dengan panggilan orang di sini? Nah, jadi Ayah Juli itu bukan nama asli dari Ayah Juli, guys. Mereka itu sewaktu kecil itu sebenarnya ada nama kecil yang dikasih sama orang tua mereka. Nah, setelah punya anak, nama mereka berubah, panggilan mereka berubah menjadi ayahnya siapa gitu. Misal, anak pertamanya dikasih nama Juli. Nah, selanjutnya, orang tuanya itu jadinya dipanggil Ayah Juli, atau buat ibu itu jadi Ambu Juli atau Ibu Juli. Sebenarnya itu mirip-mirip dengan kita lah ya. Kayak kalau misalkan anak pertama lahir, misalnya nih gue, Gina, Bunda Gina, kayak gitu. Tapi kan kita nggak ada keharusan, nggak ada aturan seperti itu. Kalau mereka emang terikat. Nah, terakhir mungkin masuk ke acara adat kali ya. Ada beberapa acara adat di Baduy, misalnya Kawalu yang sempat kita singgung di awal tadi. Terus kemudian ada Seba atau persembahan yang merupakan bentuk syukur atas hasil panen. Itu biasanya diselenggarakan setelah ritual Kawalu. Nah, kemudian itu ada pernikahan. Pernikahan di Baduy itu hanya sekali seumur hidup. Biasanya tuh mereka dijodohin dari kecil, bahkan ada yang dari bayi atau bahkan ada yang dari dalam kandungan. Di Baduy itu tidak ada perceraian kecuali pemisahnya hanya kematian. Terus selain dilarang bercerai, di Baduy juga dilarang untuk berpoligami. Rata-rata umur perkawinan di Baduy itu sudah mulai menikah pada usia 15 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki. Oh iya, kekayaan mereka itu tidak dilihat dari bentuk rumah, bukan dilihat dari pakaian, bukan dari aksesoris yang mereka pakai, atau karena mereka sama semua. Yang membedakan mungkin bisa dari, banyak katanya dilihat dari banyaknya lumbung padi yang mereka punya. Nah, setelah menikah kita akan bahas anak. Pada saat melahirkan atau kelahiran anak, di Baduy, ibu akan melahirkan anaknya sendiri, di rumah ataupun di saung. Kadang-kadang ya ditemenin sama ibu atau saudara perempuan lah ya, kalau nggak ada ya sendiri. Sedangkan itu suami itu berperan untuk memanggil penolong persalinan, itu tuh yang disebut sebagai paraji atau dukun beranak. Tapi paraji ini akan dipanggil setelah persalinan berlangsung. Pokoknya setelah proses melahirkan selesai tuh baru dipanggil paraji. Paraji ini tugasnya untuk, memberikan doa-doa agar persalinan lancar, terus, eee, sehingga itu bayi dan ibunya itu selamat. Terus paraji juga membantu penyembuhan sih, eee, kayak memotong tali pusar atau memandikan bayi kayak gitu. Terus paraji itu kan, akses ke Baduy dalam itu agak lumayan jauh ya. Jadi kayak mereka mungkin akan datang sejam sampai, 6 jam lah gitu, karena emang harus jalan kaki ke sana. Terus persalinan tuh biasanya dilakukan di ruang sempit tanpa cahaya. Setelah selesai proses persalinan, ibu itu akan berjalan sendiri ke sungai untuk membersihkan dirinya, guys. Bayangkan betapa sakitnya ibu yang habis melahirkan langsung, membersihkan dirinya harus ke sungai dulu. Nah, beberapa upacara adat lainnya ada itu pada saat hamil, upacara Kendit, yaitu ritual pada kehamilan 7 bulanan. Terus kemudian juga ada acara, baru lahir, terus hari ketiga kelahiran, hari ketujuh kelahiran, berupa pemberian nama pada bayi, dan di akhir ada upacara 40 hari. Nah, selain kelahiran nih, ada juga yang namanya kematian. Jika ada yang meninggal, jenazahnya akan diurus oleh penghulu. Jenazah itu akan dimandikan di atas batang pohon pisang, kemudian, jenazahnya akan dibungkus dengan kain kafan. Nah, setelah dikubur itu orang Baduy itu, eee, nggak akan pernah lagi diurus, guys. Kuburannya nggak akan dipelihara, nggak akan diurus, jadi kayak udah meninggal ya udah gitu aja. Terus, keluarga yang ditinggalkan, akan mengadakan hajatan. Hajatannya berlangsung selama 3 hari.
Terus jika ada misalkan ada aturan yang dilanggar oleh mereka pasti ada sanksinya lah ya, sanksi adat dan sebagainya kayak gitu. Terus sebagai pengunjung kita juga harus mengikuti aturan yang sudah ada. Jangan mendokumentasikan apapun di Baduy Dalam ya. Terus dilarang mandi juga menggunakan sabun atau sampo. Kalau ngomong sopan. Terus nggak menggunakan alat elektronik dan aturan lainnya. Jika melanggar itu sebenarnya tidak ada sanksi khusus dari adat, tapi mereka itu percaya bakal ada hukum alam. Jadi patuhi saja aturannya ya. Ini gue bercerita tentang pengalaman gue di Baduy itu udah minta izin ya buat di share gitu, nggak apa-apa sama abangnya. Oke, kita udah di perbatasan Baduy Dalam Baduy Luar, tapi ini udah mau pulang. Kemarin kita nyampe perbatasan Baduy Dalam Luar itu jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak salah deh. Terus kita nginap semalam di sini. Ini baru keluar sekarang jam 11. Mau foto di sini jembatan. Ramai banget jalan. Apakah kuat? Macet. Goyang-goyang coy. Goyang banget anjay. Macet. Tuh udah pada duluan yang di sana. Macet. Oke, kita udah lewat dari jembatan. Ya, buat aku. Kak Ariel harus diapresiasi. Terus sampai saat ini dia masih bawa tas sendiri. Nah, dia jatuh. Ada orang di bawah. Oh, Si PA. sepatu aku lihatlah. Bah, celana putih lagi. Bah. Jangan nggak peduli, aku penting sampai rumah. Yang penting sampai rumah katanya. Itu namanya Maang. Dia keren sekali. Oke, kita sudah sampai di perkampungan Baduy Luar. Yang pertama setelah jembatan. Itu namanya Menembuk Padi. Ini kalau Baduy Luar bajunya tuh udah kayak kita. Kalau Baduy Dalam cuman hitam atau nggak putih. Dan itu dijahitnya sama modelnya semua. Dikit lagi katanya setengah jam katanya. Oh, kampung kedua setelah jembatan. Baca temanku. Ini adalah jembatan kedua. Ini jembatan lagi. Sudah mau hampir keluar sepertinya. Karena kata Kak Ari rumahnya udah beda. Tuh. Udah ada suara motor tadi. Nah, gini. Beneran. Nggak bohong ternyata. Yeay, kita sudah di sini. Istirahat dengan es teh dan pemandangan yang
Cakep. Kita mau pulang guys. Dorong dulu. Oh, wow. Oh, marah. Dadah Baduy. Dadah Baduy. Besok kerja Senin. Sudah di Rangkas Bitung tapi hujan. Tuh. Mas Bayu. Sok cool banget. dari Pasaman Timur. Perjalanan ke Pasaman Timur. Selamat sore, selamat datang tersimpan di atas rak. Pastikan Anda menyimpan barang dengan aman. Inland barang bukan merupakan tanggung jawab kali komoda. Ada bulan. Kita udah nyampe di stasiun Pondok Cina. Jam 6.12 nyampe Pondok Cina. Udah kayak Berangkat jam 6, pulang jam 6. iya. 6. Gila, capek banget guys. Ini tuh udah masuk 2 hari 2 malam gak sih? Iya. Kita berangkat jam 6 pagi, malah setengah 6. Terus datang sini jam 6. Jam 6 malam nyampe sini. Aduh, kuat nggak ya beres-beres? Kayak pengen langsung mandi, langsung tidur. Tapi pengen makan. Es teh dulu. Sejuk banget. Kita udah misah sama Kak Ariel. Kak Ariel naik Gojek, aku ke dalam UI dulu lah pokoknya. Ada BIM 1, kita naik BIM saja ya. Susah. Taruh ini dulu. Sini deh. Oke. Ya. Kita ngebut. Ngebutnya kalau BIM itu cuma 30 guys, 30 km per jam. Ini udah ngebut banget nih. Halo, kembali Depok. Depok, kamu kayak kangen aku gak? Aku nggak kangen kamu sih. Soalnya Depok itu bau-bau apa ya? Sibuk, capek, lelah, letih. Itu bau Depok buat saat ini ya. Karena ya demi masa depan kita juga. Seperti apa masa depan itu, mari kita perjuangkan bersama-sama. Ini depan kita FIK. Habis FIK ada Fasilkom, sebelah Fasilkom ada FMIPA. Aduh pelan banget. Nah, itu yang dekat band gitu ada MIPA.
Ini fakultas tercinta kita ya, yang setiap hari itu membuat kita mumet, tapi nggak apa-apa. Itu namanya perjuangan. Anjay, perjuangan. Gelap banget ya, mati lampunya.